Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali akan beribadah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa segala pengucapan syukur tetap mengalir kepada Tuhan. Dan kita percaya juga bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita sepanjang minggu ini. Sehingga pagi hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita supaya firman Allah menjadi kekuatan yang nyata dalam kehidupan kita. Dan untuk itu mari kita berdiri, kita akan mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebab pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya. Dia setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kasih dan penyertaan Tuhan selama 1 minggu ini. Tuhan memberkati kami dengan kesehatan, dengan kekuatan, bahkan dengan perlindungan yang dahsyat. Sehingga kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami boleh menikmati berkat Tuhan. Pagi hari ini kami menyerahkan ibadah kami untuk semua pelayan Tuhan. Untuk semua yang bertugas dalam ibadah ini. Untuk pemimpin pujian, untuk para singer, untuk tim AVD, juga untuk tim multimedia, usher dan kolektan. Terlebih lagi firman Tuhan melalui hamba-Mu. Kami percaya Tuhan semua itu terintegrasi untuk kemuliaan nama Tuhan. Karenanya siapkanlah kami semua supaya kami tetap dapat beribadah dengan hati yang bersyukur dan menerima berkat-berkat Tuhan. Jika sebentar kami memulai ibadah kami percaya, kami peralaskan setiap apa yang kami lakukan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami peralaskan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami nantikan kekuatan Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus nyata atas setiap kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah kami. Yang percaya kita katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya boleh lihat dulu kiri kanan depan belakangnya, boleh kasih salam terbaik, boleh kasih senyuman terbaik. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Selamat beribadah, mari kita memuji Tuhan. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Kita siap memuji Tuhan. Are you ready? Mari sama-sama kita memuji Tuhan kita. Amin. Boleh bertepuk tangan.
satu nama yang berkuasa, Dia adalah Yesus Tuhan kita, Dialah yang hidup. Amin. Ayo berikan pujian terbaik kami, haleluya. Di bumi
yang berkuasa dalam hidup kami. Dan kami mau nyatakan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau bawa hati kami, kami bawa persembahan syukur kami Tuhan hanya kepada Engkau saja. Haleluya. Mari bawa hatimu, mari nyatakan cintamu. Bapa, Engkau
Aku mau setia Tuhan. Aku mau terus ikut Yesus sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Buat pengorbananmu, buat cintamu hanya untuk kami. Terima kasih untuk nafas yang baru hari ini. Untuk kebaikanmu yang nyata dalam hidup kami. Kami hanya bisa bersyukur Tuhan. Dan kami mau memberikan yang terbaik Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Hanya untuk Engkau aja Yesus. Kau sebentar juga Tuhan. Karena paduan suara Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu juga Tuhan. Dan juga kami akan memberikan persembahan Tuhan. Memberikan berpuluhan Tuhan. Biar apapun Tuhan yang kami lakukan Tuhan, yang kami berikan Tuhan. Sebetulnya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau serahkan acara kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa menjawab syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, ada ucapan terima kasih dari keluarga Ibu Hani almarhum. Waktu dan tempat saya persilahkan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kami dari keluarga besar almarhumah Ibu Hani Kristanti mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala Pendeta Yohanes Runkat, Bapak dan Ibu Pendeta Yakobus Runkat, Bapak dan Ibu Pendeta Yanto Wijaya, Bapak dan Ibu Pendeta Stefanus Rustandi, Bapak dan Ibu Pendeta Martin Tanugraha, Bapak dan Ibu Pendeta Simon Gunawan, Bapak dan Ibu Pendeta Cikong Fen, Bapak dan Ibu Pendeta Welem Novi, Bapak dan Ibu Pendeta Triono Mulyoguno, Bapak dan Ibu Pendeta Stephen Hartono, Bapak dan Ibu Pendeta Yayaskiel, Bapak Ibu Pendeta Teli Herlina, terima kasih. Juga untuk Bapak dan Ibu di Komisi Kaum Wanita, Kaum Pria, Komisi Lansia dan Caring, juga Komisi Doa, rekan-rekan guru dan staf, serta orang tua murid di Yayasan BPK Rehoboth, Bapak dan Ibu Saudara sekalian semua yang sudah memberikan doa dan tanda kasih selama almarhumah sakit sampai dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Terima kasih atas segala bentuk perhatiannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, sekali lagi selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, kita bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan perlindungan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan kembali mendengar sebagian daripada firman Tuhan yang diambil di dalam Matius 21 ayat yang pertama sampai dengan 11. Kita akan baca silih berganti, saya undang umat Tuhan untuk berdiri, saya akan bacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara semua akan membacakan ayat yang genap. Demikian selanjutnya sampai ayat yang ke-11 ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfase yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Katakanlah kepada Putri Sion, lihat
rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Kita akan berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan ke hadirat Tuhan Yesus, yang telah memberikan kesempatan terbaik kepada setiap kami untuk kami kembali beribadah kepada Tuhan. Ini kami Tuhan, kami datang dengan kerinduan hati yang sungguh kepada Tuhan. Puji-pujian kami sudah naikkan ke hadirat Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan ada di atas pujian kami. Persembahan kami sudah berikan kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang terlebih dahulu memberkati kami. Dan Tuhan yang akan memberkati setiap orang, setiap hambanya yang bertugas untuk mengelola keuangan ini. Sehingga keuangan ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan jika sebentar kami juga boleh duduk dengan tenang. Kami minta kiranya penyertaan Roh Kudus yang nyata dalam setiap hati kami. Supaya hati kami dibukakan oleh kebenaran firman Allah. Kami mengerti apa yang Tuhan mau. Apa maksud Tuhan datang ke dunia ini. Karena itu Tuhan, kami mau minta kuasa Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus menyertai setiap kami, membuka hati kami. Hati yang keras, hati yang membebal. Kami terbuka terhadap firman Allah. Sehingga kami pulang dari tempat ini dengan berkat-berkat Tuhan. Firman Allah boleh disampaikan dengan maksud Tuhan. Dan kami siap menerima semua itu dengan tuntunan Roh Kudus. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sekali lagi yang setuju dan percaya kita katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kekasih. Saudara-saudari, pagi hari ini kita akan membahas ya tentang satu topik yang cukup baik dan sangat baik. Karena apa? Karena selama bulan Maret ini kita membahas tentang doa. Kita ingat pada minggu pertama itu ada prinsip doa yang benar. Bagaimana doa itu harus disampaikan dengan benar. Lalu doa sebagai proses pembentukan karakter. Ternyata doa itu adalah karakter kita. Untuk kita dapat melakukan doa-doa kita di tengah pergumulan permasalahan yang kita hadapi. Apa yang kita bisa lakukan? Kita berdoa. Lalu ada doa ucapan syukur. Seperti yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan minggu keempat kemarin doa syafaat. Nah hari ini agak berbeda walaupun tetap berbicara tentang doa. Karena apa? Karena firman Tuhan berbicara tentang sebuah peristiwa. Peristiwa ini terjadi karena Yesus sedang berjalan menuju ke Yerusalem. Bacaan firman Tuhan yang tadi kita baca ini sepertinya sebuah kisah yang hanya biasa-biasa saja. Tidak ada sesuatu yang istimewa. Tetapi tahukah kita bahwa di balik semua pembacaan firman Allah ini ternyata ada maksud Tuhan yang diselewengkan. Ada maksud Tuhan yang dimengerti oleh manusia sehingga manusia menyimpang dari maksud Tuhan itu. Nanti akan ada saudara. Terserah kita mau memilih yang mana. Tapi iman kita mengatakan bagaimana maksud Tuhan itu tetap harus terjadi di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan satu judul. Merespon maksud Tuhan dalam doa. Ya, apa? Merespon maksud Tuhan dalam doa. Responding to the purpose of God in prayer. Nah saudara-saudari yang kekasih, ayat ini adalah sebuah peristiwa. Tetapi satu hal yang penting,
apakah kita mengerti maksud Tuhan di dalam setiap kehidupan kita? Ada satu pernyataan yang cukup baik, ya, saya ingin sampaikan kepada kita. Pernyataan itu berbunyi demikian. Jika kita tidak mengerti maksud Tuhan, berarti kita sedang hidup untuk maksud yang lain. Artinya, kita tidak melakukan maksud Tuhan. Kita tidak hidup dalam kehendak Tuhan. Dan percayalah, yakinlah, kalau kita tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kita hidup dalam sesuatu yang tidak berguna. Ada kehancuran, ada kesia-siaan di dalam hidup. Karena maksud Tuhan kita tidak mengertinya. Saudara-saudari, mungkin kita dekat dengan keselamatan. Setiap minggu kita datang ke gereja, tetapi kita punya potensi besar kehilangan terhadap keselamatan itu sendiri. Karena itu betapa penting maksud Tuhan dimengerti oleh setiap kita. Ada latar belakang firman Tuhan yang saya ingin sampaikan kepada kita, saudara. Demikian. Adanya kegagalan hidup manusia karena tidak mengerti maksud Tuhan. Saudara, tadi saya katakan bahwa pembacaan firman Tuhan ini berbicara tentang sebuah peristiwa, narasi, tapi bukan dongeng. Karena ini terjadi, sungguh-sungguh terjadi 2000 tahun yang lalu terhadap Tuhan kita, Yesus. Nah, peristiwa ini sepertinya biasa-biasa saja, tetapi syarat dengan makna. Karena maksud Tuhan berbeda dengan maksud manusia. Itu sebabnya ketidakmengertian manusia terhadap maksud Tuhan membawa kegagalan kepada manusia itu. Saya ingin menyampaikan beberapa hal dulu. Karena ayat-ayatnya ini berbicara tentang sebuah peristiwa yang panjang, yang cukup besar, dan kita perlu mengangkat ini, kita perlu mengetahui ini supaya kita mengerti maksud Tuhan. Secara cepat saya ingin sampaikan ada 3 hal penting. Mengapa manusia gagal merespon maksud Tuhan. Pertama, saudara. Pertama adalah perjalanan Yesus ke Yerusalem. Itu ditulis di dalam ayat yang pertama ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfase yang terletak di Bukit Zaitun. Jadi Yesus itu bersama murid-muridnya sedang berjalan menuju Yerusalem. Untuk apa Yerusalem? Mengapa Yerusalem? Saudara, kita tahu kalau kita kilas balik ke belakang ke perjanjian lama, bagaimana perjanjian lama memberikan satu penegasan. Bahwa Yerusalem itu adalah kota Tuhan. Yerusalem itu betul-betul menjadi satu tempat di mana bangsa Israel merayakan Paskah Yahudi yang pertama. Kita teringat dengan satu peristiwa bagaimana bangsa itu keluar dari tanah Mesir. Tetapi bangsa yang keluar dari tanah Mesir itu harus mengoleskan darah pada tiang pintu. 2000, sekian lebih dari 2000 tahun yang lalu. Nah, itu digenapi di dalam Yesus 2000 tahun yang lalu. Nah, peristiwa itu memberikan satu pengertian dasar bahwa bangsa itu tidak pernah melupakan bagaimana penyertaan Tuhan kepada bangsa itu. Kalau bangsa itu bisa keluar dari Mesir dengan mengoleskan darah pada tiang pintu, itu menjadi peringatan penting dalam kehidupan mereka. Ini adalah sebuah prosesi keagamaan mereka dan mereka akan lakukan itu. Itu sebabnya Yesus taat, Yesus datang ke Yerusalem untuk melakukan semuanya itu. Saudara, mengapa Yerusalem? Ada sedikit sejarah yang saya mau sampaikan kepada kita. Secara historis kita harus tahu sejarah supaya kita tidak lupa, tidak salah terhadap maksud Tuhan. Mengapa Yerusalem, saudara? Yerusalem itu adalah kota tertua di dunia. Dia kota suci, dalam bahasa Arab itu ditulis dengan Al-Quds atau yang kudus. Ditulis juga dengan Yerusalem atau Urusalim, itu ada dalam teks kunonya. Artinya apa? Kota damai. Perhatikan, kota damai. Juga dikenal Yerusalem itu adalah Irhak Kodes, kota suci. Atau Baitul Maqdis atau yang disebut dengan rumah suci. Sekarang kita mengenalnya sebagai Yerusalem. Perhatikan, Yerusalem itu adalah tempat bait suci Tuhan. Ada di sana yang pertama. Kalau ada bait suci Tuhan, maka Tuhan hadir terhadap bangsa itu di bait kudusnya.
Dan apa yang menarik saudara, kalau Tuhan hadir, ini menjadi satu kebanggaan bangsa yang namanya Israel kepada Tuhannya. Dan ini menjadi satu kewibawaan yang luar biasa. Kalau Yerusalem itu menjadi satu kota yang sampai kapanpun untuk bangsa Israel itu tetap akan dipertahankan. Jadi sekarang yang menarik saudara, sekarang secara simbolis dan historis Yerusalem itu menjadi pusat sakral 3 agama dari monoteistik utama. Apa itu? Yang pertama Yudaisme. Orang Israel, orang Yahudi. Yang kedua, Islam. Yang ketiga adalah Kristen. Jadi ketiga agama ini menganggap bahwa Israel ini adalah kota sucinya. Masing-masing menganggap bahwa ini punyaku, ini punyaku, ini punyaku. Saya tidak tahu kalau kita merujuk kepada satu keadaan yang sedang berkembang hari ini. Bagaimana sekutu as dengan Iran, saudara. Dan ini menggambarkan ternyata ada dalam firman Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah berdusta. Firman Tuhan yang kita pegang ini adalah hidup. Dan ini menjadi satu nubuatan penting yang pasti akan terjadi. Kita melihat bagaimana kekuatan-kekuatan sekarang yang ada. Dan itu sudah tercatat dalam firman Allah. Baik di Yehezkiel dicatat, di yang lain dicatat. Bagaimana Israel itu akan diserang dari semua penjuru arah angin. Tapi percayalah, kalau kita merujuk kepada Wahyu 16:16. Di tempat itu dikumpulkan Tuhan. Ketika bangsa itu sudah tidak berdaya, Tuhan sendiri yang akan turun tangan dalam perang Harmagedon. Kita tidak membahas itu, saudara. Saudara, ada fenomena yang terjadi. Ya, dan ini menarik untuk kita ketahui sebelum kita masuk ke pembahasan inti. Fenomena yang terjadi sampai sekarang ini merupakan penyimpangan dari maksud Tuhan. Yang tadi saya katakan bagaimana ayat Matius 21 ayat 1 sampai 11, sebuah kisah yang mungkin tidak panjang, mungkin juga pendek, tapi juga mungkin tidak ada apa-apanya. Tapi sebetulnya saya ingin ungkapkan ada satu penyimpangan terhadap maksud Tuhan yang besar. Pertama, saudara, bahwa di situ Yerusalem adalah pusat agama Yahudi. Yang tadi saya bilang yang disebut dengan Yudaisme. Itu terdapat di dalam Ulangan 12 ayat 5 sampai 7. Apa itu? Bagi agama Yahudi, bagi orang Yahudi, saudara, Yerusalem itu adalah ibu kota kerajaan Israel pada zaman Raja Daud dan Raja Salomo. Itu tercatat di dalam firman Allah. Jadi nggak main-main, ini nggak omon-omon. Ini sungguh-sungguh sebuah sejarah demi sejarah. Dan ini merupakan identitas bangsa dan perjuangan untuk mereka meraih kemerdekaan dan pembebasan dari Tuhan. Karena di Yerusalemlah Tuhan hadir, Tuhan memberkati mereka. Itu fenomena yang pertama. Fenomena yang terjadi, yang kedua saudara, di situ disebut tempat kiblat pertama umat muslim atau Islam. Jadi kalau sekarang kiblatnya itu ke Mekah, tapi sebelumnya pada masa lalu itu, sebelum dipindahkan maka kiblatnya itu adalah di Yerusalem. Ya. Sebelum dipindahkan ke Mekah kurang lebih terjadi pada tahun 624 Masehi. Ini penting bagi umat muslim. Kenapa? Karena ada peristiwa yang luar biasa menurut keagamaan mereka yang disebut dengan Isra Mi'raj. Itu dikaitkan dengan adanya Masjid Al-Aqsa dan kubah batunya yang cukup terkenal sampai dengan hari ini. Kita bisa menyadari orang Yahudi bilang ini penting buatku. Orang Muslim bilang ini penting buatku. Padahal kiblatnya sudah pindah ke Mekah. Tetapi bagi kita, saudara, yang ketiga, tempat Yesus Kristus mengajar, menyembuhkan, disalibkan, dan dibangkitkan. Itu Yerusalem. Itu sebabnya bagi Israel, Yerusalem selalu menjadi identitas dan perjuangan yang sangat penting dalam kehidupannya. Selalu menjadi kota yang diperebutkan sepanjang sejarah. Itu sebabnya mengapa Israel itu selalu menjadi pusat konflik antara Palestina dan Israel. Tempat ini sangat sakral, ya, karena berhubungan dengan agama, bukan semata-mata budaya, tapi agama lebih kuat dari semuanya itu. Tempat ini sangat sakral dan bermakna, perhatikan, bermakna perdamaian. Walaupun secara historis dan politik selalu menjadi pusat konflik. Buktinya sampai dengan hari ini.
Saudara-saudari, saya mau katakan kepada kita mau terima yang mana? Yang ke satu, yang kedua, atau yang ketiga? Saya percaya maksud Tuhan hanya satu. Yesus datang sebagai Raja. Yesus datang sebagai Raja yang datang untuk menyelamatkan manusia melalui penderitaan dan salib. Itu sebabnya hari ini kita masuk dalam Minggu Palma. Prapaskah. Beberapa waktu ke depan Yesus akan mati di salib. Tapi kita mempersiapkan diri dengan semua itu. Tapi di tengah kegonjang-ganjingan keadaan ini, penyimpangan dari maksud Tuhan, kita mau ada di mana? Saya percaya setiap kita tetap berpegang kepada Tuhan Yesus yang hidup. Yesus Tuhan kita. Yesus sungguh mati 2000 tahun yang lalu. Buat kita semua itu tidak penting. Tapi yang terpenting, Yerusalem itu adalah tempat di mana Yesus hidup, Yesus mati, Yesus mengajar, dan Yesus memberkati setiap kehidupan kita sampai dengan hari ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kita masuk yang kedua. Ya. Kalau tadi yang pertama berbicara tentang perjalanan Yesus ke Yerusalem. Yang kedua, di sini berbicara Yesus menunggang keledai. Itu terdapat dalam ayat yang kedua sampai ke-7. Ini syarat dengan makna. Karena apa saudara? Karena Yesus tidak datang ke Yerusalem dengan kuda perang yang gagah perkasa. Untuk membebaskan bangsa itu dari perbudakan politik, dari penjajahan politik. Itu yang seringkali disalah artikan juga oleh murid-murid Tuhan. Pada saat itu dia komplain. Salah satunya Petrus. Ketika Yesus menjelang kematiannya, menjelang penyalipan itu, siapa yang paling besar di antara mereka? Mereka berebut kedudukan itu. Tetapi Yesus menegaskan, melalui peristiwa ini, Yesus menunggang keledai. Bukan kuda perang untuk membebaskan dari penjajahan Romawi. Tapi lebih daripada itu, dia hanya menunggang keledai yang liar. Tetapi keledai liar itu nurut. Saudara, menarik, saya buka artikel ini karena keledai itu bukan bodoh. Tapi sepertinya dia bodoh karena celingukan. Ya. Dia liar. Dia itu punya daya kritis yang tinggi. Kalau dia masuk kepada satu tempat, maka dia begitu hati-hati memperhatikan lingkungannya. Sehingga apa yang terjadi setiap gerakan dia perhatikan. Sepertinya dia bodoh, tetapi sebetulnya dia adalah binatang yang pintar. Nah, menarik sekali mengapa Yesus menunggang keledai. Keledai itu adalah binatang yang sangat sulit untuk ditunggangi. Tetapi ketika Yesus menunggang keledai itu melambangkan sebuah kesederhanaan, kerendahan hati, dan kesetiaan, maka semuanya berjalan seperti maksud Tuhan. Ada satu kesaksian menarik. Seorang dokter hewan tidak percaya Tuhan, tapi ketika dia membaca bagaimana Yesus menunggang keledai dan semuanya berjalan baik-baik saja, dia menyadari betapa dahsyatnya Sang Pencipta, Yesus. Akhirnya apa? Dia percaya kepada Tuhan. Kalau binatang saja yang seakan-akan liar, sulit untuk dikendalikan, tapi dia nurut ditunggangi oleh Sang Penciptanya. Masa kita manusia tidak nurut kepada Tuhan, Sang Pencipta kita? Menjadi satu pelajaran penting, mau gak kita tetap ikut kepada Tuhan? Yang ketiga, saudara. Yang ketiga adalah bahwa Sang Mesias datang sebagai Raja Damai. Saya menyebut di sini sebetulnya maksud Tuhan itu enggak dimengerti oleh manusia. Itu terdapat di dalam ayat yang ke-8 sampai dengan 11. Saudara tahu bahwa peristiwa tadi, firman Tuhan yang baru kita baca, bagaimana masyarakat, rakyat, orang-orang banyak yang ada di sana terkagum-kagum. Bahkan dia memuliakan Tuhan dan mengeluh-elukan dengan hatinya. Tetapi hal yang menarik saudara, mereka buka baju, buka jubahnya lalu dihamparkan di tanah. Lalu mereka potong-potong ranting itu ditebarkan untuk menyatakan bahwa kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Yesus. Tapi apakah demikian? Peristiwanya itu yang terjadi.
Tetapi beberapa saat setelah itu ada satu penyimpangan besar yang terjadi. Karena orang yang sama, kebanyakan dari mereka bilang pada saat itu, elu-elukan Tuhan, engkau Raja Damai, engkau Raja Shalom dan lain sebagainya. Tapi dalam waktu yang tidak terlalu lama, orang-orang itu juga yang menyebut, salibkan dia, salibkan dia. Saudara, ada satu pesan, maksud Tuhan. Yesus, Sang Mesias datang sebagai Raja Damai. Melalui tema ini sebetulnya ingin diungkapkan bahwa misi yang lebih besar dari Tuhan bukan pembebasan secara politik. Tapi misi yang lebih besar adalah pembebasan secara jiwani dan rohani. Bagaimana manusia harus dibebaskan dari dosa, maka manusia itu dapat dibebaskan. Karena Yesus datang bukan dengan kekerasan, tapi dia datang dengan damai. Proses finalnya kita tahu melalui kesederhanaan, ketabahan, kekuatan Tuhan Yesus melakukan semua itu. Setelah proses ini ada banyak hal-hal yang pelik menjelang Prapaskah. Proses akhirnya ada pada kayu salib. Tapi inti dari semua ini, tahukah bahwa ada penyimpangan maksud Tuhan di balik semua ini. Nah, saudara-saudara, sesuai dengan tema yang ada, merespon maksud Tuhan dalam doa. Dalam Prapaskah ini ada respon penting terhadap maksud Tuhan melalui doa khusus Prapaskah. Tetap kita bicara tentang doa, tetapi saya ingin katakan doa ini secara spesifik. Kalau dalam keilmuan, dalam ilmiahnya disebut deontologi. Deontologi itu apa? Kewajiban yang mengikat. Saudara, kita nggak perlu berdebat dengan tentang teologi. Kita nggak perlu berdebat tentang liturgi. Kita juga tidak perlu berdebat dengan hal-hal yang mungkin memusingkan kepala kita. Tetapi kalau deontologinya, kewajiban yang mengikat kita untuk melakukan seperti apa yang Tuhan mau, maka itu adalah maksud Tuhan dalam hidup kita. Amin. Percaya bahwa kita punya kewajiban yang terbaik, mengerti maksud Tuhan. Sebab kalau kita mengerti maksud Tuhan, maka kita beroleh kemenangan dan keselamatan Tuhan. Nah, ada banyak doa, tapi intinya doa-doa yang kita panjatkan itu berpusat kepada pertobatan, kepada pengampunan, kepada pengendalian diri, kepada pergumulan dalam kehidupan kita dan dalam pemulihan kita. Dan terlebih lagi ada komitmen hidup lebih dekat pada Tuhan. Pada Tuhan. Namun yang saya ingin sampaikan kepada kita pada pagi hari ini ada beberapa jenis doa saja. Karena waktunya terbatas, saya ingin sampaikan kepada kita ada 2 jenis doa. Doa Prapaskah yang patut kita naikkan kepada Tuhan. Yang pertama adalah doa pertobatan. Ayatnya di dalam Markus 1 ayat yang ke-15. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Perhatikan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara, satu doa yang perlu kita panjatkan dalam masa Prapaskah ini adalah doa pertobatan kita. Mengapa doa pertobatan itu penting? Bukan doa kepercayaan kita. Ayat firman Allah mengatakan bahwa bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobat menjadi satu langkah awal yang harus kita lakukan. Bertobat menjadi respon awal. Kenapa? Karena kita hidup dalam hidup yang lama dan sekarang yang lama kita tinggalkan, kita hidup dalam hidup yang baru. Ini menggambarkan satu keyakinan bahwa kita mau dengan sukarela meninggalkan hidup lama kita untuk masuk dalam satu kehidupan yang baru. Baru setelah itu kita percaya terus berpegang kepada firman Tuhan. Yesus tidak pernah salah. Firman Tuhan mengatakan sangat tepat bahwa waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Penyimpangannya terjadi. Saudara, seringkali ada orang yang mengatakan percaya. Saya tidak bilang salah.
Percaya saja, bahkan sampai pujian juga mengatakan percaya saja, percaya saja. Tetapi ternyata percaya saja perlu ada satu tindakan awal. Bagaimana respon terhadap kepercayaan kita kepada Tuhan, maka ada satu pertobatan yang harus dilakukan dalam kehidupan kita. Ada banyak peristiwa terjadi. Kenapa ya orang Kristen kok bisa begitu? Kenapa orang Kristen tidak berubah? Kenapa orang Kristen hidupnya carut marut, hidupnya hancur-hancuran? Karena tidak bertobat. Firman Tuhan menegaskan kepada kita. Itu sebabnya dalam doa Prapaskah ini betapa penting doa pertobatan itu dilakukan oleh setiap kita. 1 tahun 1 kali. Karena Prapaskahnya 1 tahun 1 kali. Tapi ini menjadi satu kekuatan bagi kita. Apakah kita sudah benar dalam lain Tuhan? Apakah kita sudah ada dalam lain Tuhan itu? Sikap dalam Prapaskah, saudara, biarlah kita tidak menyia-nyiakan pengorbanannya. Pengorbanan Yesus 2000 tahun yang lalu itu mutlak dan itu sudah terjadi. Karena itu sebuah peristiwa sejarah yang tidak pernah bisa dicoret. Dan karena itu mari kita hidup sungguh dalam pertobatan dan lakukan doa pertobatan kita dalam masa Prapaskah ini. Merespon maksud Tuhan dalam doa. Dalam Prapaskah ini, sadarkah kita bahwa kita sungguh hidup dalam pertobatan kita? Apakah kita percaya? Kita memang hidup, setiap hari Minggu kita beribadah, setiap hari kita berdoa. Tetapi adakah pertobatan? Doa pertobatan dalam masa Prapaskah ini penting. Karena ini berbicara tentang esensi yang utama. Yang tadi saya katakan kewajiban yang mengikat kita untuk kita dapat berubah dalam hidup yang lama kepada hidup yang baru. Doa yang kedua, saudara. Doa yang kedua, saya ingin mencoba mengambil ini dari bagian yang berdekatan dengan peristiwa Yesus menjelang penyalipannya. Saya menyebutnya di sini adalah doa pergumulan dan pemulihan. Ayatnya diambil di dalam Lukas 23 ayat yang ke-26 sampai 32. Tapi satu ayat saja yang membuka pikiran kita, ayat yang ke-26. Saya bacakan buat kita. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Saudara-saudara yang kekasih, doa pergumulan dan pemulihan perlu kita panjatkan dalam masa Prapaskah ini. Kenapa? Karena Paskah membuktikan bahwa kesulitan, pergumulan, tantangan yang terberat sekalipun yang kita hadapi, percayalah Tuhan yang memulihkan semuanya itu. Mengapa demikian? Sebab pada hari yang ketiga kubur itu kosong. Yesus tidak mati. Memang Yesus pernah mati. Tetapi Yesus tidak mati selama-lamanya. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Membuktikan bahwa maut tidak berdaya. Maut tidak berkuasa atas Yesus. Nah, peristiwa ini menarik, saudara. Ada satu contoh yang mungkin kita memandang ini sebagai contoh yang biasa-biasa saja. Tetapi Simon dari Kirene ini adalah contoh yang baik untuk kita bisa ambil dalam doa Prapaskah ini. Siapa Simon Kirene? Kalau dilihat dari namanya, Simon itu adalah nama Yahudi. Dia berasal dari Kirene. Kirene itu adanya di Afrika Utara. Dan siapa Simon Kirene? Simon Kirene itu adalah orang yang taat kepada Tuhan. Itu sebabnya dari Afrika Utara dia mau datang ke Yerusalem. Yang tadi saya katakan untuk apa? Untuk merayakan Paskah yang pertama. Dia ngerti, dia percaya dan dia berharap Paskah tahun ini adalah Paskah yang istimewa buat hidup dia. Bahkan dia punya satu kerinduan yang besar. Dia mendapatkan berkat yang besar dari Tuhan untuk bertemu dengan Mesias itu. Saudara, apa yang terjadi? Peristiwanya sangat menarik. Karena kalau kita baca kelanjutan dari ayat-ayat itu sampai dengan ayat 32, 6 ayat, saudara, di situ memberikan satu penjelasan yang sangat bertolak belakang dengan keadaan yang terjadi. Peristiwanya, Simon Kirene ini adalah orang yang mengerti. Dia beriman,
Tetapi ketika dia memasuki Yerusalem, tiba-tiba dia disuruh memikul salib itu. Bagaimana perasaannya? Bagaimana hatinya? Rasa-rasanya harapannya ingin ketemu dengan Mesias. Tapi kenyataannya tidak demikian. Kalau boleh saya meminjam kata yang paling menyakitkan. Kesedihan, kekecewaan, susah hati. Maaf, kesialan terjadi dalam kehidupan dia. Maksudnya baik untuk merayakan Paskah yang pertama. Tetapi dia tidak mendapatkan itu di tengah-tengah kehidupan dia. Pada saat dia mau melakukan maksud yang baik itu. Saudara, saya coba berpikir. Kalau kita suatu kali datang melihat satu tempat. Mungkin penjara, ada kursi listrik. Apakah kita mau duduk di situ lalu selfie-selfie? Saya yakin gak ada yang mau. Kalau ada tali bekas orang bunuh diri, apakah kita mau pegang tali itu? Gak. Apa yang terjadi pada Simon Kirene adalah satu keadaan yang sangat tidak menyenangkan. Karena bukan saja bekas yang mati, justru yang ditumpahkan kepada hukuman terberat pada masa itu salib. Salib itu harus dipikul oleh dia. Saudara bisa bayangin apa yang ada dalam benak Simon Kirene. Kesialan. Rasa-rasanya dia sudah tidak mood lagi untuk melakukan perayaan. Untuk melaksanakan perayaan Paskah yang pertama di Yerusalem. Harapan dan realita sangat bertentangan. Tapi satu pernyataan penting bagi kita, saudara. Percayakah bahwa Tuhan mendengar doa dari Simon Kirene? Loh, kok bisa Tuhan mendengar doa dari Simon Kirene? Ya, walaupun caranya bukan seperti cara yang diharapkan oleh Simon Kirene. Kenapa, saudara? Caranya tidak menyenangkan, caranya menyakitkan. Bahkan tadi saya katakan caranya ini adalah kesialan yang terjadi dalam kehidupan Simon Kirene pada saat dia berkunjung ke Yerusalem. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Percaya Tuhan tidak pernah gagal? Percaya? Siapa yang buat kita tidak pernah gagal? Siapa? Kok malu-malu nyebut Yesus? Yesus, saudara. Yesus tidak pernah gagal dengan maksudnya. Apapun yang terjadi, mungkin kita bertolak belakang. Mungkin kita menolak maksud Tuhan. Tetapi percayalah Yesus tidak pernah gagal untuk maksudnya menyelamatkan kita dari setiap dosa-dosa kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih, Simon Kirene tadi saya katakan orang yang beriman. Pada saat dia memikul salib itu, lalu dia mendengar Sang Mesias yang sesungguhnya itu berbicara. Saya mau bilang begini, saudara. Kalau tiba-tiba ada satu pernyataan yang menyebutkan tampar pipi kiri, berikan pipi kanan gitu. Itu ucapan siapa? Apakah dari kitab-kitab yang lain? Kalau kita beribadah kepada Tuhan, setiap hari Minggu kita dekat dengan Tuhan, kita tahu bahwa itu adalah ucapan firman Tuhan. Tuhan menghendaki itu. Demikian juga Simon. Simon itu pada saat dia memikul salib, dia mendengarkan ucapan-ucapan Yesus. Ada banyak ucapan, tapi saya tidak ungkapkan semua. Ada beberapa saja yang saya mau katakan kepada kita. Berbahagialah perempuan yang mandul, yang tidak pernah melahirkan dan tidak pernah menyusui. Simon tahu bahwa ucapan itu adalah firman Tuhan bagi dia. Kenapa? Berbahagialah orang yang mandul. Jujur saudara, mana yang lebih susah hidupnya? Orang yang punya anak atau orang yang tidak punya anak? Orang yang tidak punya anak sekarang merasa eng-eng ya. Saya tidak punya kesusahan. Sekolahin anak, didik anak, kesulitan anak. Tapi orang yang punya anak punya banyak masalah. Bahkan di situ dikatakan saudara, ada satu hal yang dikatakan oleh Yesus. Kayu hidup saja belum tentu bisa tahan. Apalagi kayu kering. Maksudnya apa saudara? Ini firman Tuhan. Dan Simon mendengar itu. Kalau orang yang beriman saja belum tentu bisa tahan. Apalagi orang yang tidak beriman. Kayu kering itu tidak beriman. Pasti kita akan jatuh dalam pencobaan-pencobaan kita. Simon dengar itu saudara.
Apa yang berubah dalam hidup Simon? Simon belum pernah berjumpa Tuhan. Dia berharap bertemu dengan Tuhan. Tetapi Simon Kirene yang belum pernah menjadi murid Yesus, tapi justru dia adalah paling bahagia kalau dia mengenang masa Prapaskah. Mengapa bisa demikian, saudara? Kalau dalam masa Prapaskah, saudara, Simon itu dapat dengan bahagia, dengan sukacita. Dia bisa mengatakan, aku diberikan karunia, diberikan kesempatan untuk memikul salib Tuhan. Tapi siapa yang paling kecewa, yang paling menyedihkan? Petrus, saudara. Karena kalau Petrus menjelang masa Prapaskah ini, dia selalu tutup muka. Karena pada masa itu dia menyangkal Tuhannya. Nah, apa yang terjadi dengan Simon? Sengaja peristiwa ini saya sampaikan, saudara. Karena apa? Karena ternyata perjumpaan Simon Kirene dengan Sang Mesias sungguh-sungguh terjadi dalam proses yang tidak dikehendaki oleh Simon. Dia tahu bahwa Sang Mesias mengucapkan kalimat-kalimat itu. Dan ini adalah Mesias yang sesungguhnya. Sampai pada akhirnya dia sadar betul bahwa aku sudah berjumpa dengan Sang Mesias. Apa yang terjadi, saudara? Di bagian-bagian yang lain dikatakan, saudara, kalau kita membuka di Markus 15 ayat 21. Simon itu orang Afrika Utara. Tapi dia membawa istri dan anaknya pindah ke Yerusalem. Yang lebih menarik lagi, ya, di dalam Markus 15 ayat yang ke-21, saudara, di situ ada satu hal yang penting karena Markus yang adalah juru tulis Petrus, ya, juru tulis Petrus, dia itu menyebutkan bahwa ada seorang laki-laki Simon Kirene yang anaknya bernama Alexander, anaknya bernama Rufus. Ternyata mereka Simon Kirene punya anak yang aktif melayani setelah perjumpaan Simon Kirene dengan Sang Mesias. Ternyata kesungguhan Simon Kirene yang walaupun tidak sesuai dengan kehendak hatinya, tetapi Tuhan memberikan perjumpaan kepadanya dalam satu peristiwa yang sangat tidak masuk akal. Tapi Tuhan menyelamatkan keluarga Simon, istri, anak, dan keluarganya hidup dalam penyertaan Tuhan. Saudara, doa pergumulan dan pemulihan penting untuk kita naikkan kepada Tuhan. Apa yang tidak menakutkan dalam hidup kita? Rasa-rasanya semua menakutkan. Apalagi perang yang sedang bergelut hari ini. Dan masing-masing sedang menunjukkan kekuatannya. Kita tidak pernah tahu. Dan dekat dengan kita di Filipina, di beberapa tempat bensin saja harganya sudah melonjak. Kita tidak pernah tahu dengan kehidupan kita. Kalau bensin begitu tinggi, kemarin saya bicara sama istri, wah kok nanti kalau memang bensin sudah naik kayaknya kita sudah harus mungkin jalan kaki sajalah. Sudah. Jalan kaki lebih aman, lebih sehat gitu. Kemana-mana kita lebih susah tapi tidak masalah, itu menyehatkan kita. Kita tidak pernah tahu bagaimana kehidupan yang sedang terjadi. Keadaan yang kita alami, saudara, adakah di antara kita yang merasa betul-betul kita hidup dalam kebaikan Tuhan, bahwa betul-betul semuanya ada sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kita? Saya memperhatikan beberapa orang yang ternyata hidupnya juga tidak baik-baik, saudara. Di luarnya baik-baik, tetapi di dalamnya ada pergumulan yang berat. Prapaskah, satu momen penting, satu keadaan penting. Bagaimana kita mau hidup di dalam Tuhan. Percayakah bahwa pergumulan dan pemulihan itu Tuhan berikan kepada kita? Di luar apa yang ada dalam alam pikiran kita. Percayalah apa yang menjadi ketakutan kita, menjadi kekecewaan kita, menjadi ketidakmenentuan arah hidup kita. Hari ini ke depan tetap Tuhan yang memegang kendali kehidupan kita. Karena itu berdoalah untuk pergumulan dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tuhan yang memulihkan. Itu sebabnya perlu doa. Pergumulan dan pemulihan. Supaya dalam masa Prapaskah ini semua pergumulan-pergumulan kita tidak memandang salah. Bagaimana Tuhan berbuat jahat, merancang kejahatan. Tapi justru Tuhan memberikan kebaikan demi kebaikan kepada kita. Otak kita terbatas, kita gak mampu menyelami maksud Tuhan. Tapi percayalah Tuhan selalu membawa kita kepada pelabuhan yang abadi. Kepada satu pemulihan yang sempurna.
Tuhan membawa kehidupan kita kepada kemenangan. Walau tidak sama dengan harapan, percayalah saudara, sesuai tema kita, merespon maksud Tuhan dalam doa. Dan itu menjadi satu hal yang penting di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita berjalan terus dengan Tuhan. Mari kita lalui hari-hari kita. Minggu depan kita merayakan Paskah. Dan kita percaya bahwa itu bukan sebuah dongeng. Tapi ini adalah sebuah karya besar Tuhan menyelamatkan kehidupan kita. Kesimpulan untuk direnungkan oleh setiap kita. Pertama, pahami maksud Tuhan dalam Prapaskah ini. Tadi kita tahu, saudara, apa yang menjadi maksud Tuhan. Maksud Tuhan adalah bahwa Yesus datang sebagai Raja untuk menyelamatkan manusia melalui penderitaan dan salib. Yang kedua, doa Prapaskah adalah respon terbaik yang dapat kita berikan. Daripada kita bertanya-tanya dengan diri kita, Tuhan ada apa? Tuhan bagaimana? Tuhan apakah sakit saya ini akan sembuh? Tapi mari dalam doa Prapaskah ini kita yakini, kita imani semua pergumulan kita akan Tuhan pulihkan pada masanya. Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Ketiga yang terakhir, hidup dalam pertobatan dan terima pemulihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh belajar dari satu bagian penting di firman Tuhan. Mungkin kami melewatkan itu, tapi kami tahu bahwa ada maksud Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Karena itu biarlah kami dapat merespon maksud Tuhan melalui doa-doa yang kami panjatkan. Pertobatan kami menjadi pertobatan yang hidup. Menjadi satu pertobatan yang membangkitkan kehidupan iman kami. Apapun yang terjadi, dimanapun kami berada, apapun pergumulan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan memberikan pemulihan kepada setiap kami. Karena itu kami menyerahkan setiap apa yang sudah kami hadapi, yang kami doakan. Kami percaya Tuhan bahwa maksud Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Walaupun dunia mengatakan hal yang berbeda dan sekian banyak orang sedang menunjukkan taringnya, tapi kami mau tetap tunduk kepada maksud Tuhan bahwa Yesus datang sebagai Raja Damai, menyelamatkan kami dari dosa. Dan itu sebabnya kami mau tetap hidup, percaya kepada Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan jemaat, umat Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan menjadi garda yang utama. Tuhan menjadi panglima perang hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa di tengah pergumulan kami tidak mampu berpikir untuk itu. Tapi kekuatan Tuhan nyata atas setiap kami. Sebab kami percaya maksud Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan penyampaian firman Allah ini yang penuh dengan keterbatasan. Tetapi Roh Kudus yang akan menyempurnakannya senantiasa dengan kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami peralaskan doa-doa kami. Yang percaya dan sungguh mari kita katakan bersama-sama. Amin. Shalom, saudara, melalui firman-Nya, Allah memerintahkan umat-Nya untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Dalam Pastor Corner bulan April dengan tema Mengasihi Tuhan, kita akan mendengar sharing pengalaman hidup tentang mengasihi Tuhan bersama Bapak Pendeta Stefanus Rustandi. Pada hari Kamis tanggal 2 April 2026 pukul 7 malam. Pertemuan diadakan melalui Zoom meeting. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Nanti
anak-anak Victory Kids dan orang tua terkasih, mari bersama-sama merayakan Paskah dalam kasih Tuhan melalui tema Diselamatkan oleh kasih karunia-Nya. Melalui firman Tuhan, anak-anak akan belajar bahwa seperti Nuh yang diselamatkan karena kasih karunia Tuhan, demikian juga kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tetapi oleh kasih karunia melalui Yesus Kristus. Minggu 12 April 2026, pukul 09.00 pagi, ruang basement. Kami mengundang setiap anak untuk hadir dan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali, jangan lupa pada hari Jumat yang akan datang, kita akan melaksanakan ibadah Jumat Agung yang dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Jadi jangan lewatkan kesempatan kita untuk bersama-sama beribadah dalam Jumat Agung. Lalu pada hari Minggunya adalah ibadah Paskah yang akan dilakukan juga dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Tidak lupa juga kami mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali datang di tempat ini. Ya, dan Gembala Sidang dengan segenap majelis mengucapkan terima kasih. Jangan lupa minggu depan kita datang kembali beribadah kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan bahwa kasih dan kebaikannya senantiasa melimpah dalam hidup ini. Baik Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita semua berdiri dan kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kasih kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Kami boleh lewati pujian dan syukur kami mengalir kepada Tuhan. Kami boleh menaikkan semua itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang menguatkan kami, meneguhkan kami, membuat kami mengerti maksud Tuhan. Sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Sekalipun pergumulan, kesulitan, tantangan datang menerpa kami. Tapi kami percaya Paskah sudah datang. Kemenangan, pemulihan Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan juga yang menyertai setiap pelaksanaan ibadah ini. Untuk semua pelayan Tuhan, untuk hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya semua itu menjadi berkat bagi kehidupan kami ke depan. Kami menyerahkan juga untuk tim Praise and Worship yang sudah berjadi lelah. Kami percaya Tuhan bahwa semua itu mengalir dari hatinya yang dalam kepada Tuhan. Sehingga puji-pujian yang kami naikkan, naik ke hadirat Tuhan dan Tuhan ada atas puji-pujian kami. Kami bersyukur juga untuk segala persiapan melalui tim AVD, multimedia, Asyir dan Kolektan yang turut ambil bagian dalam pelaksanaan ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa semua terintegrasi menjadi satu paduan yang harmonis bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan karena itu jika sebentar kami boleh pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan sudah menyertai kami sampai dengan hari ini. Maka Tuhan juga yang akan menyertai kami di hari-hari yang akan datang. 1 minggu ke depan tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan seluruh kehidupan kami semua
ada dalam kekuatan Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada, nama Tuhan ditinggikan. Dimanapun kami berada, nama Tuhan menjadi nama yang kuat, yang menjadi pertaruhan hidup kami untuk kami terus mengandalkan Tuhan dalam semua pergumulan yang kami jalani. Karena itu juga kami percaya Tuhan, bahwa melalui semua kehidupan apa yang boleh kami jalani, kami percaya berkat Tuhan dilimpahkan dalam setiap kami. Karena itu kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Kami menaruh hidup harap masa depan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa secara khusus juga untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala dengan tim yang sedang dalam liburan dan mungkin akan kembali ke Bandung Tuhan. Dalam beberapa hari akan kembali ke Bandung. Tuhan menyertai dengan sukacita daripada Tuhan. Tuhan memberkati dengan kesehatan dan kekuatan. Dan terlebih lagi Tuhan yang melancarkan segala urusannya. Sehingga Bapak dan Ibu Gembala dengan tim dapat kembali ke Bandung. Bersama-sama dengan kami. Dan memuji dan memuja Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan terima kasih. Sebentar kami kembali kepada kehidupan kami, tapi kami percaya kekuatan Tuhan mengalir atas setiap kami. Sebab kami percaya kekuatan Tuhan selalu ada dan melingkupi kami, menyertai kami, melindungi kami secara sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan angkat kedua tangan kita ke hadirat Tuhan. Kita akan mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah akan memenuhi setiap kehidupan kita. Maka berkat Allah akan memenuhi setiap kehidupan keluarga kita. Maka berkat Allah akan memenuhi setiap kehidupan kesehatan kita. Maka berkat Allah juga yang sama akan memenuhi dan memperlengkapi kami dalam setiap kehidupan pekerjaan kita dimanapun kita berada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa terima kasih. Shalom, saudara, melalui firman-Nya, Allah memerintahkan umat-Nya untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Dalam Pastor Corner bulan April dengan tema mengasihi Tuhan, kita akan mendengar sharing pengalaman hidup tentang mengasihi Tuhan bersama Bapak Pendeta Stefanus Rustandi. Pada hari Kamis tanggal 2 April 2026 pukul 7 malam. Pertemuan diadakan melalui Zoom meeting. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak Victory Kids dan orang tua terkasih. Mari bersama-sama merayakan Paskah dalam kasih Tuhan melalui tema diselamatkan oleh kasih karunia-Nya. Melalui firman Tuhan, anak-anak akan belajar bahwa seperti Nuh yang diselamatkan karena kasih karunia Tuhan,
Demikian juga kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tetapi oleh kasih karunia melalui Yesus Kristus. Minggu 12 April 2026, pukul 09.00 pagi, ruang basement. Kami mengundang setiap anak untuk hadir dan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.